Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sopianti, NIM 22130013, program studi D3 Farmasi, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 November 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Sebagai peraih rektor Muri, Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institusi dan Wakil Rektor Universitas Kader Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berbeda di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan konsultasi Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan kerajaan dan pada Nusantara berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dan penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantara Conscience State of Culture sebagai berikut. Yang pertama itu ada people habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dari perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu diikuti oleh masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik. Yang kedua ada living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dan kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Yang ketiga itu ada power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinan, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpinan untuk menjalankan kepemimpinan kepemerintahannya dan berlaku setiap tingkat kepemimpinan baik dan tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan kepemimpinan menciptakan kebangsaan dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang keempat itu ada Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi negara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan negara, termasuk untuk membatasi mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara berdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi Indonesia.
Yang kelima itu ada archipelago teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berasal dari rakyat pemerintahan, sehingga wilayah posisi kelimuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dan wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dan tidak dipidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota mengingat maraknya korupsi tingkat daerah. Yang keenam itu ada kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara. Yang ketujuh itu ada konsensus legislati atau legislatif konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesempatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Yang kedelapan itu ada state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangannya berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni yang kesembilan ada value transformasi atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara dan menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa terlampau, yang akan dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya Era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh satu Sinuhun. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH, mahasiswa sebutkan adanya perlindungan HAM di dalam yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain perbuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.